Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel ini, khususnya untuk teman-teman yang sedang mencari soal-soal pembahasan terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan undang-undang. Bagaimana bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat. Nomor 1. Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. alinea pertama, B. alinea keempat, C. alinea ketiga, D. alinea kedua, E. semua jawaban salah. Jawabannya adalah B. alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan seterusnya. Soal selanjutnya, nomor 2. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai A. Kesejahteraan sosial dan ekonomi, B. Kebudayaan nasional Indonesia, C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, D. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, E. Kemerdekaan memeluk agama. Jawaban soal nomor 2 adalah E. Kemerdekaan memeluk agama. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan bunyi dari pasal 33, kebudayaan nasional Indonesia merupakan pasal 32, kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan bunyi dari pasal 28, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 2. Soal selanjutnya, nomor 3. Perubahan ketiga atau amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada A. 19 Oktober 1999, B. 18 Agustus tahun 2000, C. 10 November tahun 2001, D. 10 Agustus tahun 2002, E. 19 November tahun 2001. Jawabannya adalah C. 10 November tahun 2001. 19 Oktober tahun 1999 merupakan perubahan pertama, 18 Agustus tahun 2000 merupakan perubahan kedua, 10 Agustus tahun 2002 merupakan perubahan keempat. Soal selanjutnya, nomor 4. Tiap warga negara berhak dan diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dijamin dalam undang-undang. Hal ini merupakan pengejawantahan dari pasal A. 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, D. 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, E. 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban nomor 4 ini adalah D. 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, soal nomor 5. Pada rumusan Pancasila, penghayatan dan pengambalan Pancasila rumusannya terdapat pada A. Buku Mahabharata, B. Konstitusi dan Kaidah Hukum Dasar Negara RIS, C. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, D. TAP MPR RI nomor 3 /MPR /1988, E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya, nomor 6. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 35 maksud saya, B 36, C 36C, D 36B, E 36A. Jawabannya adalah E pasal 36A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas A. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, B. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, C. Menyatakan perang dengan negara lain, D. Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi serta pemberian gelar tanda jasa, E. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan persiapan bersenjata. Jawabannya adalah B. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Itu bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10. Soal berikutnya, nomor 8. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pendidikan yaitu
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang adalah bunyi pasal A 31 ayat 2, B 31 ayat 1, C pasal 31 ayat 3, D pasal 31 ayat 4, E pasal 31 ayat 5. Jawabannya adalah C pasal 31 ayat 3. Nah, untuk penjelasan pasal-pasal lain bisa dibaca di sini. Soal pasal 31 ayat 1 misalnya itu bunyinya tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan lain dan selanjutnya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut A. Petunjuk pelaksanaan GBHN, B. Petunjuk pelaksanaan undang-undang, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar, D. Undang-Undang Dasar, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Dasar. Nah, bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu dia. Soal selanjutnya, soal nomor 10, soal terakhir. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten serta kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui A. Pemilihan umum, B. Turun-temurun, C. Pemilihan kepala negara, D. Perwakilan anggota, E. Pelimpahan wewenang dari presiden. Nah, ini jawabannya sangat gampang, yaitu A. Pemilihan umum. Jadi tidak mungkin pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan DPRD itu dilakukan dengan cara turun-temurun ya. Pasti dia menggunakan atau melalui pemilihan umum. Oke, itu semua beberapa contoh soal yang berhubungan dengan undang-undang. Mudah-mudahan soal-soal ini nanti saat muncul di tes CPNS bisa dijawab benar semua, yang akhirnya bisa memberikan nilai tertinggi bagi kawan-kawan sekalian yang sedang mengikuti tes CPNS. Mudah-mudahan semua teman-teman yang menonton channel ini bisa lolos atau mendapatkan NIP tahun ini dan berikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal pada saat pelaksanaan tes nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.